Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nopianti dengan NIM 230110521197, kelas 2 PGSD. Tujuan pengembangan media pembelajaran berbasis internet ini adalah syarat UTS mata kuliah media pembelajaran di SD. Di sini saya akan membahas 3 materi tentang kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah pengertian kerusakan lingkungan, yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dan yang terakhir adalah cara atau solusi untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Tapi sebelum ke materi, kita akan menyimak terlebih dahulu video. Jadi, selamat menyaksikan. Di video tadi, kita diberitahu beberapa contoh dari kerusakan lingkungan. Nah, sebenarnya kerusakan lingkungan itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu? Terdapat dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah kerusakan karena faktor internal, dan yang kedua adalah kerusakan karena faktor eksternal. Baik, kita akan membahas dulu faktor yang pertama, yaitu kerusakan karena faktor internal. Menurut Wardana tahun 2004, kerusakan karena faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi atau alam itu sendiri. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal antara lain dapat terjadi karena yang pertama, karena letusan Gunung Merapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya. Kedua, karena gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah. Ketiga, kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang, disebabkan oleh embun yang berfungsi sebagai lensa pengumpul api pada saat terkena cahaya matahari, tepat pada saat embun belum menguap. Yang keempat adalah banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai. Yang kedua adalah kerusakan karena faktor eksternal. Menurut Wardana tahun 2004, kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal antara lain disebabkan oleh yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara berasal dari cerobong pabrik atau kegiatan industri dan juga gas buangan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang ada pada sistem transportasi. Yang kedua adalah pencemaran air yang berasal dari limbah buangan industri. Yang ketiga adalah pencemaran daratan atau tanah oleh kegiatan industri maupun penumpukan limbah padat atau barang bekas. Dan yang terakhir adalah penambangan untuk mengambil kekayaan alam atau mineral dari perut bumi. Pembahasan yang terakhir adalah cara atau solusi untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana sih cara atau solusi untuk menanggulangi kerusakan lingkungan? Menurut Nurhayati et al. Tahun 2018, ada 3 cara atau solusi untuk menanggulangi kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Keimanan merupakan fundament utama sebagai solusi atas kerusakan lingkungan, karena dengan keimanan hawa nafsu dapat dikendalikan. Tidak mungkin orang yang teguh imannya melakukan tindakan-tindakan merusak yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah sadar lingkungan. Kesadaran erat kaitannya dengan persepsi
emosi, dan pemikiran, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Kesadaran lingkungan bagi masyarakat ditunjukkan dengan adanya respon dan sikap serta pemikiran positif manusia terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah pengelolaan yang berkelanjutan. Kewajiban manusia terhadap alam adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam. Untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Tuhan untuk memanfaatkan segala sumber daya alam secara wajar, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab. Segala sikap, perilaku, atau perbuatan manusia, mau itu lahir, mau itu batin, yang berkaitan dengan pemeliharaan alam harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Baik, 3 materi yang sudah saya sebutkan di awal video sudah selesai saya bahas, dan saya akan menarik kesimpulan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup sebagai perubahan fisik atau hayati yang membuat lingkungan tidak berfungsi untuk pembangunan yang berkesinambungan. Faktor internal seperti letusan gunung berapi dan faktor eksternal seperti pencemaran udara, air, dan daratan menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan keimanan, kesadaran lingkungan, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Keimanan dapat mengendalikan hawa nafsu, kesadaran lingkungan ditunjukkan melalui sifat positif manusia, dan pengelolaan berkelanjutan merupakan kewajiban manusia terhadap alam. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.